Bab 177 Sekte Tang benar-benar mendominasi sepanjang seluruh keabadian. Duuluo Dalus Sol Len 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Guru, jangan khawatir. Saya tidak akan kehilangan wajah Shrek. Saya percaya bahwa saya akan meninggalkan tanda hitam dalam sejarah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam 3 hari ke depan." Fan Yu tertawa ketika menegurnya, "Jangan terlalu puas diri. Dengan taruhan saat ini, kami tidak akan dapat membayar hutang kami jika Anda kalah dalam 10 putaran. Kami perlu meminta sejumlah besar langsung dari akademi." Huo Yuhao tertawa, "Guru, kamu telah melakukan begitu banyak upaya untuk merawatku. Apakah kamu tidak percaya padaku?" Fan Yu tersenyum dan menjawab, "Bukan itu. Saya hanya memperingatkan Anda untuk tidak ceroboh. Seekor singa hanya mengalahkan kelinci dengan menggunakan seluruh kekuatannya." "Ya." Huo Yuhao menatap Fan Yu dengan serius dan mengakui kata-katanya. Area eksperimen alat jiwa adalah bangunan terbesar di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, dan dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Itu memiliki arsitektur yang mirip dengan arena duel bis Akademi Shrek. Ada arena besar di gedung itu, dan dikelilingi oleh kursi-kursi yang terbentang hampir sampai ke belakang gedung. Itu biasanya digunakan oleh siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk tes, kompetisi, dan bereksperimen pada alat jiwa besar. Antara kursi penonton dan arena tengah, ada sistem pertahanan terkait yang terdiri dari banyak alat jiwa defensif. Sistem pertahanan yang terhubung ini menunjukkan seberapa canggih Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa mereka. Mereka hanya membutuhkan guru jiwa yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh sistem pertahanan. Satu-satunya prasyarat untuk guru jiwa adalah bahwa kekuatan jiwanya harus pada standar tertentu. Meskipun baru pagi, seluruh area eksperimen alat jiwa penuh. Ada hampir 12.000 guru dan siswa yang hadir, termasuk beberapa dari aula kebajikan terkenal. Bukan hanya para siswa yang ingin melihat perbedaan antara bagaimana guru jiwa dan insinyur jiwa berjuang. Bahkan para guru pun penasaran. Akademi telah menangguhkan pelajaran selama 3 hari demi kompetisi sparring ini. Jing Hongchen tidak hadir, karena ada terlalu banyak hal yang perlu dia perhatikan. Lin Jiayi, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah kompetisi. Bagi Jing Hongchen, tidak peduli berapa lama Huo Yuhao berhasil bertahan dalam kompetisi. Tidak peduli apa, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul pasti akan mendapat manfaat dari itu. Persahabatan antara siswa mereka akan meningkat, dan mereka juga akan belajar lebih banyak tentang perbedaan antara guru jiwa dan insinyur jiwa. Itu akan menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Karena kurangnya kursi, para siswa yang datang terlambat harus duduk di antara lorong, atau berdiri di antara barisan. Untungnya, arena itu cukup besar untuk menampung semua orang. Sebagai wasit, Lin Jiayi juga banyak melakukan musyawarah. Dia akhirnya memilih untuk mengundang Xuan Ziwen, pertama karena hubungan guru murid Xuan Ziwen dengan Huo Yuhao, dan kedua karena kemampuan Xuan Ziwen. Awalnya, Lin Jiayi berpikir bahwa Xuan Ziwen akan menolak tawarannya. Namun, Xuan Ziwen setuju setelah mendengarkan proposisinya. Alasannya juga sangat sederhana. Dia ingin melihat seberapa kuat muridnya dalam hal kekuatan pertempuran sebagai guru jiwa. Ketika Huo Yuhao pertama kali datang, dia secara pribadi mengajarkan pelajaran kepada beberapa insinyur jiwa kelas 5. Xuan Ziwen juga tahu bahwa para siswa membuat taruhan pribadi mereka sendiri. Kemungkinannya adalah 3:1 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 10 putaran, 2:1 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 20 putaran, dan 30 hingga 100 bahwa ia tidak dapat bertahan hidup 50 putaran. Mereka yang menawarkan peluang seperti itu jelas yakin bahwa Huo Yuhao bisa memenangkan 50 putaran berturut-turut. Mengapa siswa Akademi Shrek begitu percaya diri? Penting untuk mengetahui bahwa Huo Yuhao hanya memiliki 4 cincin. Bahkan jika dia beristirahat di antara putaran, dia masih perlu bertarung untuk waktu yang lama.
Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul juga bukan akademi kecil. Bahkan jika para siswa Illustrious Virtue Hall tidak berpartisipasi, Huo Yuhao pasti akan runtuh dari 3 hari pertempuran sengit. Dan begitu dia kalah 1 putaran, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan lebih jauh. Baiklah, tolong tenang. Suara mengesankan Lin Jiayi bergema di seluruh arena melalui alat jiwa yang menguatkan suara. Para siswa yang bersemangat yang terlibat dalam diskusi segera mulai tenang dan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Lin Jiayi melanjutkan, dengan tujuan untuk memperkuat pertukaran dan interaksi kita, Akademi telah memutuskan untuk mengatur kompetisi sparring ini. Shrek mengirim Huo Yuhao, seorang siswa pertukaran yang pernah berkompetisi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Elite Kontinental lanjutan. Saya harap Anda semua akan melakukan yang terbaik untuk mengamati kompetisi ini, bahkan jika Anda tidak terlibat di dalamnya. Cobalah yang terbaik untuk merasakan perbedaan antara guru jiwa dan insinyur jiwa, serta memperdalam pemahaman Anda sendiri tentang mereka. Wasit untuk pertukaran persahabatan ini adalah Guru Xuan Ziwen, dan saya akan menjadi tuan rumahnya. Mari kita sambut Huo Yuhao dari Akademi Shrek ke atas panggung. Sebuah terowongan di sisi arena terbuka perlahan, dan siswa mengenakan seragam Shrek berwarna hijau tua muncul bersama Guru Fan Yu. Ada keributan besar, karena 10 siswa pertukaran Shrek Academy semuanya muncul pada saat ini. Sebagian besar siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy belum pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya, sehingga mereka harus menebak siapa di antara mereka yang berani menantang siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sendirian. Rumor sering menyebar paling cepat. Misalnya, berita tentang konflik Huo Yuhao dengan insinyur jiwa kelas 5 di akademi dan penanaman 4 cincinnya sudah menyebar seperti api. Berdasarkan rumor ini, dia terdengar mampu mewakili Akademi Shrek dalam kompetisi sparring. Lin Jiayi juga terpana. Tidak terlalu banyak aturan, karena ini hanya pertukaran persahabatan, dan itulah sebabnya dia tidak berkomunikasi terlalu banyak dengan Fan Yu sebelumnya. Bagaimanapun, hanya Huo Yuhao yang bersaing. Mengapa siswa pertukaran Akademi Shrek berubah menjadi seragam Akademi Shrek? Sudah jelas bahwa mereka menggambar garis antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Apakah mereka sengaja menyebabkan masalah? Lin Jiayi tidak pernah memikirkan hal ini sebelum kompetisi dimulai. Setelah semua, ini adalah wilayah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Hanya ada 11 personel Shrek Academy di sini, masalah apa yang mungkin mereka sebabkan? Apakah mereka benar-benar berani menyebabkan masalah? Namun, sudah agak terlambat baginya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Shrek Academy belum disediakan alat jiwa yang menguatkan suara. Semua pembawa acara harus dikerjakan oleh Lin Jiayi, yang juga merupakan pengaturan yang telah dibuatnya. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia siap untuk meminta personil yang tidak relevan untuk meninggalkan arena dan segera memulai kompetisi. Namun, apa yang dia khawatirkan terjadi bahkan sebelum dia sempat membuka mulut. Fan Yu berjalan langsung ke area istirahat, tetapi 9 siswa lainnya tidak mengikuti. 9 dari mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan kemudian dengan cepat masuk ke formasi tim. Ada 4 di sebelah kiri Huo Yuhao dan 4 di sebelah kanannya, sementara He Kaitu berdiri di belakangnya. Setelah itu, 3 gulungan melayang ketampilan untuk semua siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering untuk melihat. Gulungan yang diperlihatkan oleh para siswa di sebelah kiri Huo Yuhao memegang serangkaian kata-kata yang mengatakan, Shrek. Nomor 1. Itu. Dunia. Tak terkalahkan. Gulungan yang diperlihatkan oleh siswa di sebelah kanannya berkata, Tangsek. Lengkap. Dominasi. Sepanjang. Semua. Kekekalan. He Kaitu berdiri di belakang Huo Yuhao dan mengangkat gulungan horizontal yang berbunyi, ayo berperang dengan kami jika kamu tidak yakin. Keributan besar terjadi setelah ketiga gulungan itu disajikan.
9 siswa dalam formasi dengan cepat berputar di sekitar Huo Yuhao dan membiarkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dengan jelas melihat siapa Huo Yuhao. Keributan besar meletus, dengan beberapa siswa bahkan ingin menembakkan alat jiwa mereka ke arena. Bahan peledak terdengar di seluruh tempat. Diam, diam. Lin Jiai meraung dengan marah, "Guru, tolong kendalikan siswa Anda. Kompetisi akan segera dimulai. Personel yang tidak relevan, tolong singkirkan dirimu dari arena." Dia merasa sangat tertekan. Dia tidak menyangka siswa Akademi Shrek melakukan aksi seperti itu. Bukankah mereka hanya membuat keributan dengan sengaja? Hanya ada 11 dari mereka, dan hanya Huo Yuhao yang bersaing. Mengapa mereka mencoba menyebabkan keributan seperti itu? Bukankah mereka menciptakan masalah karena ketiadaan? Namun, hal-hal sudah terjadi, seluruh suasana kompetisi sudah mulai berubah. Seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy penuh dengan emosi sekarang, dan para siswa yang duduk semuanya berdiri. Hal-hal sepertinya tidak terkendali. Namun, Huo Yuhao nampak tidak punya pasangan. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya dan perlahan memutar ibu jarinya untuk menunjuk ke tanah. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, provokasinya jelas. Dia memberi sinyal kepada siswa lain untuk menantangnya jika mereka tidak yakin. Sombong, dia terlalu sombong. Untungnya, para guru berhasil mengendalikan siswa mereka dengan baik. Para siswa dengan cepat ditahan oleh para guru. Selanjutnya, pintu masuk siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy baru saja membantu menstabilkan situasi. Bunuh dia. Kirim bajingan desa Shrek ini kembali ke rumah. Hiduplah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun, hiduplah Kerajaan Sun Moon. Penghinaan seperti ini hanya bisa dihilangkan dengan darah. Aku akan menjadi pacar siapapun yang mengalahkannya. Semua penonton menyebabkan keributan. Tapi ada juga yang tetap diam, seperti Keke dan Zimu. Xuan Ziwen awalnya memiliki 5 siswa. Keke dan Zimu telah memasuki aula kebajikan termasyur ketika Huo Yuhao melakukannya, sementara Zhu Zi telah menghentikan studinya untuk bergabung dengan militer, dan Wang Shaoji telah diusir. Dengan demikian, hanya ada 3 siswa yang tersisa dari 5 asli. Karena Huo Yuhao adalah karakter utama dalam kompetisi ini, Keke dan Zimu juga harus datang. Keke khawatir, dan dia berkata, Huo Yuhao terlalu sombong. Apa yang ingin dia capai? Dia benar-benar membuat masalah menjadi serius. Bukankah dia akan mengalami masa sulit di akademi saat semua ini berakhir? Zimu berkata dengan lembut, jaga suaramu rendah. Kami akan mendapat masalah jika yang lain mendengar ini. Saya pikir Yuhao melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya ingin belajar di Illustrious Virtue Hall secara normal. Siswa biasa tidak akan mendapat kesempatan untuk melihatnya. Belum lagi, dia juga murid pertukaran. Jika sesuatu terjadi padanya ketika dia berada di akademi itu juga tidak bisa menjelaskannya. Dia melakukan ini untuk mempermalukan akademi, dan aku tidak tahu mengapa Hillmaster setuju untuk mengizinkan ini. Keke meliriknya dan bertanya, apakah kamu juga mendaftar? Zimu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Keke memutar bibirnya dan berkomentar, aku tidak tahu kalau kamu begitu sadar diri. Bukankah Anda bekerja sangat keras selama setengah tahun terakhir? Kenapa kamu tidak percaya diri? Zimu tertawa dan menjawab, keyakinan meningkat dengan kemampuan seseorang. Sementara aku tidak ingin mengekspos terlalu banyak milikku sekarang. Aku akan mengalahkannya suatu hari. Tetapi saya dapat mengakui bahwa saya bukan lawannya saat ini. Meskipun peningkatan saya selama setengah tahun terakhir telah signifikan, bukankah dia meningkatkan jumlah cincinnya dari 3 menjadi 4? Sementara saya tidak mengerti mengapa jiwa bela diri kembar, guru jiwa, begitu kuat, saya tahu bahwa saya bukan lawannya. Saya hanya perlu bekerja lebih keras mulai sekarang. Apakah ada berita dari Zhu Zi? Keke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Jangan pikirkan dia lagi. Bukankah dia menolakmu sebelum pergi? Zimu terkekeh. Tidak mudah untuk melupakan seseorang yang kamu cintai. Selain itu, Anda akan selalu memiliki kesempatan jika Anda bekerja cukup keras. Perhatian Keke ditarik ke arena, dan dia berkata, kompetisi akan segera dimulai. Keributan di tribun penonton tampaknya tidak mempengaruhi konsentrasi Huo Yuhao. Dia bahkan tidak melihat ekspresi Xuan Ziwen yang tidak senang sebelum pindah ke satu sisi arena. Dia menutup matanya dan menunggu. Sebagai seorang guru jiwa, dia sangat ingin bertarung. Ketika ia tenggelam dalam penciptaan alat jiwa setiap hari dan berada di bawah banyak tekanan di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, ia memiliki keinginan kuat untuk melampiaskan tekanan yang dibangun ini. Hari ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melepaskan diri. Dia ingin memenangkan kompetisi ini dan menuai penghargaan besar untuk mempersiapkan penelitiannya di masa depan dalam alat jiwa. Masa depan Akademi Shrek dan Tang Sekte adalah motivasi terbesarnya. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia memikul banyak tanggung jawab. Dia perlu melampiaskan emosinya. Dia juga memiliki niat lain. Membantu Tang Sek mendapatkan momentum. Bei Bei telah membahas ini dengan Huo Yuhao beberapa kali. Mereka menganggap bahwa perkembangan masa depan Tang Sekte tidak dapat dipisahkan dari alat jiwa. Tapi, mengandalkan Huo Yuhao dan He Kaitu tidak akan cukup. Di mana orang bisa menemukan banyak insinyur jiwa berbakat. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao ingin meninggalkan kesan mendalam melalui kompetisi ini. Paling tidak, dia ingin semua siswa tahu tentang dia, apakah mereka menyukainya atau tidak. Daripada tidak mengetahui keberadaannya, pengetahuan mereka tentang dirinya akan menjadi yang terbaik. Lebih jauh lagi, kesombongannya sebenarnya mengandung makna yang lebih dalam di baliknya. Babak pertama akan dimulai. Semua orang harap tetap diam dan berikan suasana kompetisi damai bagi kedua belah pihak. Siapapun yang mengeluarkan suara akan dihukum sesuai dengan peraturan dan peraturan sekolah. Suara keras Lin Jiayi bergema di seluruh lingkungan. Ini akan membantu mengatasi situasi yang sedikit berantakan. Lawan Huo Yuhao adalah seorang pemuda yang tampak berusia 18 atau 19 tahun. Lencana di dadanya mengungkapkan bahwa dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Namun, dia jelas tampak sedikit gugup sekarang. Sementara tindakan Huo Yuhao sebelumnya telah memprovokasi siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka juga memberi banyak tekanan pada siswa yang bersaing. Jika mereka menang, mereka akan diperlakukan sebagai pahlawan akademi. Tetapi jika mereka kalah, mereka akan menjadi orang berdosa. Ini bahkan lebih jelas sehingga bagi siswa pertama untuk berdebat dengan Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 5 Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Xia Xuanchen. Pemuda gugup melaporkan namanya saat melihat Huo Yuhao. Seluruh arena sekarang sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada mereka. Shrek, Sekte Tang, Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata dengan acuh tak acuh. Xuan Ziwen tidak senang ketika dia melihat Huo Yuhao. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini hanya untuk perdebatan, kompetisi persahabatan. Kedua belah pihak harus berusaha untuk tidak saling menyakiti satu sama lain selama proses berlangsung. Huo Yuhao bisa merasakan guru Xuan menatapnya dan mengerti niatnya. Dia mengangguk dan menjawab, dicatat. Xia Xuanchen juga mengangguk. Sekarang, dia sudah sedikit tenang, dan perlahan menjadi bersemangat. Jika dia bisa mengalahkan Huo Yuhao, akankah kelasnya memperlakukannya dengan lebih baik? Mungkin dia bahkan bisa memasuki aula kebajikan termasyur secara langsung. Ini adalah kesempatan besar baginya. Xuan Ziwen menghela nafas lega setelah menerima pengakuan Huo Yuhao. Dia takut bahwa Huo Yuhao akan membahayakan siswa akademi dalam kompetisi ini. Masalah besar akan muncul jika itu terjadi. Tapi, untuk saat ini, sepertinya dia tidak punya niat seperti itu. Kedua pesaing, silakan mendekati area tunggu, kata Xuan Ziwen keras.
Area eksperimen alat jiwa sudah ditandai kemarin. Area tunggu di kedua sisi dipisahkan sekitar 150 meter. Itu juga merupakan cara bagi para insinyur jiwa untuk sepenuhnya melepaskan kemampuan jangka panjang mereka. Tapi, dari apa yang telah mereka sepakati sebelumnya, Huo Yuhao tidak akan menggunakan alat jiwa selain dari botol susu. Xia Xuanchen berbalik dan berjalan pergi. Dia hanya merasakan darahnya yang mengalir deras melalui nadinya. Dia tidak bisa menunggu. Huo Yuhao berbeda dari dia. Dia berjalan mundur dan menunjukkan senyum jijik. Lawan pertamanya benar-benar tidak terlalu mengesankan. Meskipun mereka hanya berdebat, dia cukup ceroboh untuk menunjukkan lawannya punggungnya. Dia tidak memiliki rasa waspada terhadap lawannya. Sepertinya Jing Hongchen benar, dan mengorganisir kompetisi sparring diperlukan untuk para siswa biasa dari akademi. Xuan Ziwen juga memperhatikan masalah ini. Itulah sebabnya ketika kedua belah pihak mencapai ruang tunggu mereka, dia segera berteriak, mulai. Xia Xuanchen berbalik dengan panik ketika dia mendengar teriakan Xuan Ziwen yang tiba-tiba. Ini adalah reaksi alami siapapun. Namun, dia menyia-nyiakan 2 detik sebelum dia bisa sepenuhnya berbalik dan menyiapkan serangannya. Huo Yuhao meledak seperti macan kumbang dalam 2 detik ini. Dia melompat, dan sepertinya terbang. Ketika Xia Xuanchen akhirnya bereaksi, jarak antara mereka berdua telah berkurang menjadi 100 meter. Xia Xuanchen menunjukkan kemampuannya sebagai siswa elit dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul meskipun dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan 2 barel logam muncul, dengan suara dentang logam terdengar. Tong logamnya berbeda dari meriam alat jiwa dan sinar jiwa. Mereka benar-benar menutupi lengannya, memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan lengannya dan meriam jiwanya yang sudah tumbuh di tempat mereka. 2 bola cahaya yang berbeda tiba-tiba melesat keluar. Meriam alat jiwa kiri menembakkan bola lampu kuning, sedangkan kanan menembakkan bola lampu merah. Kecepatan lampu juga berbeda, dengan lampu kuning lebih cepat daripada merah. Sebelum lampu menyala, terdengar bunyi bip dari tubuh Xia Xuanchen. Deteksi spiritual Huo Yuhao sudah diaktifkan kembali ketika mereka bersiap untuk pertandingan. Keuntungan terbesarnya dalam kompetisi sparring ini adalah bahwa ia juga seorang insinyur jiwa, meskipun ia bersaing sebagai seorang guru jiwa. Karena itu, dia sangat akrab dengan mereka. Namun, insinyur jiwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak tahu apa-apa tentang strategi pertempurannya. Karenanya Huo Yuhao dapat segera mengenali efek yang berbeda dari bola cahaya. Lampu kuning itu berasal dari meriam kejut kelas 5. Alat jiwa ofensif tipe domain. Ketika tembakan mereka meledak dengan kecepatan tinggi, mereka akan menyebabkan gelombang kejut yang hebat. Lawan yang tidak cukup terampil bisa dengan mudah terkoyak oleh gelombang kejut. Bahkan jika lawan bisa melawan mereka, gerakannya akan sangat terhenti. Itu adalah alat jiwa kelas 5 yang agak efektif, meskipun sangat sulit untuk dibuat. Lampu merah, di sisi lain, berasal dari meriam jiwa berkekuatan tinggi di lengannya yang lain. Itu hanya memiliki satu efek, menghancurkan lawan. Itu akan mengunci lawan melalui kekuatan jiwa lawan, memungkinkan meriam untuk melacak lawannya. Kombinasi meriam kejut dan meriam jiwa berkekuatan tinggi itu efektif dan kuat. Terbukti, Xia Xuanchen telah mempersiapkan diri dengan baik. Sementara kombinasi ini efektif, Huo Yuhao sudah mengharapkannya. Ketika meriam jiwa ditembakkan, Huo Yuhao tiba-tiba mengubah arah. Dia bergerak ke arah diagonal sekarang. Itu mengesankan, dan ketika meriam kejut menembakkan bola lampu kuning, Huo Yuhao tidak lagi berada di area yang dicakup olehnya. Bola lampu merah yang datang tak lama setelah itu. Namun, itu juga mengubah arah dengan cepat, dan sedang mengejar Huo Yuhao. Tapi Huo Yuhao bahkan tidak melihatnya. Dia mengubah arah lagi dan menyerbu ke arah Xia Xuanchen. Mereka hanya berjarak 50 meter sekarang. Bukankah dia takut dengan meriam jiwa berkekuatan tinggi? Pada titik ini, semua orang bingung dengan niat Huo Yuhao.
Bahkan jiwa kaisar akan merasa tidak nyaman untuk berurusan dengan meriam jiwa berkekuatan tinggi. Bahkan penghalang jiwa pelindung kelas 5 tidak bisa menahan suhu tinggi dari meriam jiwa bertenaga tinggi. Namun, Huo Yuhao bertindak seperti itu adalah udara. Dia terus berlari ke depan dan tidak peduli dengan serangan yang datang dari meriam jiwa bertenaga tinggi. Dia dengan cepat menutup celah antara dia dan Xia Xuanchen. Lampu merah homing akhirnya tiba, tetapi Huo Yuhao berhenti di udara tepat saat hendak memukulnya. Sosok Huo Yuhao berubah buram pada saat itu, dan kemudian, serangan meriam jiwa berkekuatan tinggi melewati tubuh Huo Yuhao. Bagaimana itu mungkin? Xia Xuanchen jelas telah mengunci dirinya. Dia bingung. Beberapa saat kemudian, ledakan keras terdengar ketika lampu merah oranye menelan area di belakang Huo Yuhao. Kekuatan ledakan yang luar biasa mengkatalisasi pembentukan awan jamur di area eksperimen alat jiwa. Tubuh Huo Yuhao ditutupi lapisan kristal berlian. The Ice Empress Armor. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Kecepatannya langsung melonjak, dan dia dengan cepat tiba di depan Xia Xuanchen. Segalanya datang terlalu tiba-tiba untuk Xia Xuanchen. Dia hanya bisa melepaskan penghalang jiwa kelas 5 pelindungnya dan dengan panik mundur. Namun, pelindung jiwa pelindung kelas 5 sama sekali tidak berguna melawan Dark Golden Terror Claws. Itu langsung terkoyak, dan Huo Yuhao menghancurkan dua meriam jiwanya. Meski begitu, Xia Xuanchen tidak terluka secara fisik dalam prosesnya. Bilah dari cakar teror sedikit menyentuh bahu Xia Xuanchen, dan aura dingin mereka menyebabkan merinding. Kamu telah kehilangan. Armor Empress Ice Huo Yuhao menghilang. Meski begitu, suaranya yang tenang dan tanpa emosi menyebabkan Xia Xuanchen merasakan dingin yang ekstrim di seluruh tubuhnya. Xia Xuanchen marah ketika dia berseru, "Saya belum melepaskan semua alat jiwaku." Piak, Huo Yuhao menarik kembali cengkeramannya dan menamparkan Xia Xuanchen, yang berputar dua kali dan jatuh ke lantai. Huo Yuhao berkata dengan dingin, "Jika ini adalah medan perang, Anda sudah menjadi mayat. Akankah musuhmu peduli apakah kamu telah menggunakan semua alat jiwamu?" Xia Xuanchen tercengang saat dia duduk di lantai. Salah satu tangannya berada di pipinya yang baru saja ditampar. Dia sepertinya kehilangan kesadarannya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah para penonton. Setelah itu, ia membuat satu revolusi sebelum meletakkan jarinya di bibir. Dia meminta semua orang untuk tetap diam. Setelah itu, dia berteriak, "Selanjutnya." Hanya pada titik inilah para guru dan siswa akademi bereaksi. Keributan terjadi sekali lagi. Babak pertama berakhir tidak lama setelah itu dimulai. Sekitar 10 detik telah berlalu. Sepertinya Huo Yuhao bahkan tidak melakukan apapun. Dia hanya maju dan menamparkan sebelum dia muncul sebagai pemenang. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang mempesona, dan para penonton bahkan tidak melihat jiwanya berdering. Tapi, dia menang. Dia menang dengan bersih. Apakah dia benar-benar menang dengan mudah? Mungkin terlihat sangat sederhana atau mudah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Hanya Xuan Ziwen yang menyaksikan semuanya dengan jelas sebagai wasit. Pertama, Huo Yuhao tidak membuang waktu. Ketika Xuan Ziwen mengisyaratkan dimulainya kompetisi, dia tidak puas dengan Xia Xuanchen, dan dengan demikian tidak menunggunya untuk berbalik atau bersiap. Namun, Huo Yuhao meledak ke depan seperti peluru meriam. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao sudah siap. Xuan Ziwen tidak terlalu terkejut ketika Huo Yuhao menggunakan Dark Golden Terror Claws untuk merobek penghalang jiwa pelindung dan mengalahkan Xia Xuanchen. Reaksi Huo Yuhao ketika meriam ditembakkan yang mengejutkannya. Arahnya berubah segera ketika lampu kuning muncul, memungkinkan dia menghindarinya secara efektif. Bagaimana dia bisa memprediksi seperti itu? Selain itu, ia bahkan berhasil mencegah meriam jiwa berkekuatan tinggi dari menguncinya dengan benar, dan memanfaatkan gelombang kejut untuk meningkatkan kecepatannya. Jika semua itu dalam perhitungannya,
dia memang harus ditakuti. Apakah kamu perlu istirahat? Xuan Ziwen bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, mari kita lanjutkan. Tatapan mereka bertemu, dan Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Xuan Ziwen sedang berpikir keras. Xuan Ziwen bisa melihat sikap keras kepala Huo Yuhao di mata rohnya, dan merasakan kemauan bersaing yang kuat di tubuhnya. Diam. Suara yang terdengar seperti gemuruh guntur bergema melalui Soul Tool Experimentation Arena. Suara ini sangat memudarkan keributan yang terjadi setelah kekalahan Xia Xuanchen. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa tidak melihat ke udara. Jing Hongchen melayang di udara tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dia juga melihat Huo Yuhao. Lin Jiayi telah mengirim seseorang untuk melapor ke Jing Hongchen ketika dia menyadari bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Lagi pula, para guru di antara hadirin semuanya sangat kuat, dan dia juga tidak bisa benar-benar mengendalikan mereka yang berasal dari Illustrious Virtue Hall juga. Jing Hongchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tatapannya yang menakjubkan itu menyapu tempat itu. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian semua hanya sebagus ini? Selain mengutuk, apalagi yang bisa Anda lakukan? Lebih baik buktikan sendiri menggunakan kemampuan Anda, bukan mulut Anda. Jika Anda mampu, kalahkan dia. Jika tidak, diamlah. Tujuan dari kontes sparring ini adalah untuk menunjukkan jarak antara dia dan kalian semua. Jangan berpikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda telah belajar cara menggunakan beberapa alat jiwa canggih. Bocah dari Akademi Shrek ini baru berusia 15 tahun. Kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketidakmampuan untuk menerima kekalahan seseorang dan tetap tidak mengetahui kegagalan Anda. Jika kalian semua hanya bisa mengeluh, kapankah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Sun akan mengalahkan Akademi Shrek di Elite Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa? Reputasi Jing Hongchen sangat menonjol di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Penampilannya langsung membungkam kerumunan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Jing Hongchen memang pahlawan dari generasinya. Dia menggunakannya untuk memotivasi para siswa ini, yang merupakan sesuatu yang tidak dia inginkan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Jing Hongchen datang jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Jing Hongchen memandang Huo Yuhao dan berkata, kompetisi akan berlanjut. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia terbang menuju tribun penonton utama. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Lupakan saja, dia tidak bisa mewujudkan keinginannya. Alasan sebenarnya mengapa dia begitu sombong dan memprovokasi kerumunan, adalah karena dia ingin meninggalkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia telah belajar cukup banyak pengetahuan teoretis selama setengah tahun terakhir. Meskipun Xuan Ziwen tidak pernah membawanya keluar untuk eksperimen praktis, ia sekarang sangat berpengalaman secara teoritis. Huo Yuhao menggabungkan latihannya sendiri dan jalan yang dia temukan untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam studinya tentang alat-alat jiwa. Jangan salah paham, Huo Yuhao tidak berniat meninggalkan akademi dengan cepat karena dia pikir tidak ada yang tersisa untuk dia pelajari. Itu karena Iron Man, yang seperti bom waktu. Dia yakin itu adalah inti esensi dari penelitian Hall Virtues. Dengan pengetahuan teoretisnya saat ini, dia bisa dengan mudah menjadi insinyur jiwa peringkat atas jika dia bisa memahami manusia besi sepenuhnya. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia harus belajar sendiri. Tidak ada artinya untuk tetap berada di akademi, itu berbahaya. Itulah sebabnya Huo Yuhao berpura-pura sangat sombong. Di permukaan, sepertinya dia mencoba mendapatkan lebih banyak logam langka saat dia mengundang lebih banyak lawan untuk menantangnya. Tapi sebenarnya, dia ingin membuat marah semua orang dan mengakhiri pertukaran ini sesegera mungkin. Namun, penampilan Jing Hongchen memaksanya untuk mengubah rencananya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Kalau tidak, itu akan menarik kecurigaan orang lain.
Murid kedua yang bertanding dengan Huo Yuhao memasuki arena setelah diberi tanda oleh Xuan Ziwen. Dibandingkan dengan pesaing sebelumnya, siswa ini terlihat jauh lebih stabil. Setelah dia memasuki arena, dia berhenti di ruang tunggu dan menyaksikan Huo Yuhao dengan tatapan bersemangat di matanya. Dia tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Huo Yuhao mengakuinya secara mental. Pertarungan ini sangat tidak mungkin semudah yang sebelumnya. Namun, semakin kuat lawannya, semakin besar semangat juangnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat lawan ini sebelum kembali ke ruang tunggu. Xuan Ziwen mengamati kedua belah pihak dan menenangkan dirinya. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul, siswa kelas 6, Wan Yijun. Tolong beritahu saya. Pemuda yang tampak lebih dari 20 tahun itu berteriak. Suaranya bergemuruh, dan penuh dengan aura yang kuat. Sosoknya tidak terlalu besar, tapi dia terlihat sangat kokoh. Huo Yuhao juga mengangkat tangannya dan berteriak, Akademi Shrek. Huo Yuhao, tolong beritahu saya. Mulailah. Xuan Zimen memberi isyarat tiba-tiba dan mundur dengan cepat. Huo Yuhao meledak seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahaya keemasan sekarang bersinar darinya ketika dia melompat. 4 cincin jiwa putih bangkit dari kakinya, satu sangat cerah. Wan Yijun sudah membuat persiapan yang cukup. Ketika Xuan Ziwen mengisyaratkan dimulainya pertarungan, dia mundur dengan cepat dan 2 garis cahaya melesat keluar dari bawah kakinya. Lampu mendorong tubuhnya dari tanah. Lebih dari 10 alat jiwa muncul di lengan, bahu, dada, dan area lainnya. Namun, dia tertegun ketika melihat jiwa putih Huo Yuhao berdering. Ini aneh. Cincin jiwa putih. Apa yang sedang terjadi?